Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Dan hari ini juga masih satu bab saja ya tuan-tuan. Harap bersabar, ini ujian. Bab 530. Aku hanyalah seorang pesuruh yang mengantarkan pesan, yang ku mau nggak banyak kok. Lasmana tersenyum, lalu melanjutkan, berhubung tambak garam Vika sudah jatuh ke tanganmu, bagaimana kalau tahun ini, kamu turunkan harga garamnya 5 gabak per setengah kilo. Setiap tahun, kuota garam untuk Kabupaten Pirola adalah 500 ton. Asalkan Wira menurunkan 5 gabak per setengah kilogram garam, Lasmana bisa mendapat tambahan keuntungan sebesar 5 juta gabak. Meskipun yang didapatkannya jauh lebih sedikit daripada Satria dan Dirja, dia pada dasarnya hanyalah pesuruh yang diperintahkan untuk mengantarkan pesan. Dia sudah puas bisa mendapatkan 5 juta gabak, apalagi 5 juta gabak juga bukanlah jumlah yang kecil. Wira tersenyum sinis dan bertanya, bagaimana kalau aku menolaknya? Tuan Wira, aku sarankan sebaiknya kamu sadari statusmu dengan jelas, lalu pertimbangkanlah pro dan kontranya. Lasmana berkata dengan yakin, meraup uang sebanyak itu dan menyimpannya untuk diri sendiri nggak ada bedanya dengan cari mati, apalagi nggak ada yang melindungimu. Aku hanya akan berbicara sampai di sini. Kamu putuskan saja sendiri. Satu Wira pun tersenyum melihat Lasmana yang berani mengintimidasinya. Kemudian, dia berkata, maaf, tapi pulanglah. Satu Lasmana mengira Wira akan takut pada ancamannya. Selain itu, Lasmana juga hendak langsung memeras uang Wira sebesar 100 juta. Satu sebelumnya, saat bangsa Agrel menyerang kota pusat pemerintahan Jagabu, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang maju. Wira sendiri yang harus mengambil risiko untuk menghadapi semuanya. Setelah Wira mendapatkan keuntungan, orang-orang ini malah ingin memerasnya. Apa mereka kira Wira itu orang lemah yang bisa ditindas seenaknya hanya karena istana menurunkan dekret seperti itu? Satu, apa katamu? Ekspresi Lasmana langsung berubah. Dia berkata dengan dingin, jangan nggak tahu diuntung. Kalau aku sebarkan berita ini ke seluruh kota pusat pemerintahan, menyesal juga nggak ada gunanya lagi. Kamu memang bisa kembali ke Kabupaten Uswal, tapi bisnis sabun, gula, dan pedang treksamu nggak akan bisa dilakukan di Lokana, apalagi di kota provinsi. Satu gula dan pedang treksa adalah bisnis besar. Lasmana tidak percaya Wira rela melepaskannya. Bagaimanapun juga, keuntungan dari kedua bisnis ini sudah melebihi 100 juta. Ini juga merupakan rencana Dirja. Setelah mendapatkan 100 juta untuk kali ini, dia akan meminta sejumlah uang lagi setelah lewat beberapa saat. Dia bermaksud untuk memeras Wira secara perlahan-lahan. Seorang pedagang yang tidak diperbolehkan bekerja di istana adalah orang kaya yang bisa diperas para pejabat kapanpun mereka mau. Kamu nggak usah khawatir apa aku bisa memperluas bisnisku sampai ke kota provinsi atau enggak. Sekarang, pergilah. Wira berkata dengan dingin, aku khawatir aku nggak bisa menahan diri untuk nggak menamparmu kalau kamu terus berada di sini. Sikapmu yang sombong dengan mengandalkan kekuasaan orang lain terlihat sangat menyebalkan. Hanya seorang pesuruh malah berani mengancam Wira dengan mengandalkan dukungan orang di belakangnya. Ekspresi Lasmana langsung berubah menjadi dingin. Dia berkata, Tuan Wira, kusarankan sebaiknya kamu pikirkan baik-baik dulu sebelum menjawab. Jangan lupa, ini adalah Kabupaten Pirola. Keluarga Pangestuah. Plak, sebelum Lasmana menyelesaikan ucapannya, Wira sudah tidak tahan dan menamparnya. Sialan, beraninya kamu menamparku. Lasmana langsung murka dan menerjang ke arah Wira bagaikan seekor hewan buas yang marah. Dia adalah tuan tanah di Kabupaten Pirola. Tokoh sehebat apapun yang melewati tempat ini juga harus menghormatinya. Namun, Wira malah berani menamparnya. Hanya saja, sebelum Lasmana sempat mendekati Wira, sebilah pedang treksa sudah menodong lehernya. Danu menatap Lasmana dengan pandangan membunuh dan berpikir dalam hati, kalau orang ini berani menyentuh kaki Wira, akan langsung kupenggal kepalanya. David juga membawa sekelompok prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam dan menyerbu masuk dengan garang. Mereka sudah mendengar dari luar bahwa para pejabat korup ini ingin memeras uang Wira. Jika bukan berkat Wira, kota pusat pemerintahan Jagabu pasti sudah jatuh ke tangan bangsa Agrel dan orang-orang ini mungkin sudah terbunuh. Namun, mereka malah bersikap seperti ini terhadap Wira. Bagi mereka,
Pahlawan yang berjasa besar bagi kerajaan seharusnya dihormati tidak peduli kemanapun dia pergi. Alhasil, baik Dirga maupun Wira malah tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari istana. Orang yang satu gugur karena difitnah, sedangkan yang satunya lagi malah dilarang bekerja untuk istana. Bersambung.